Biasanya ada coret-coretannya. Kenapa Zoom saya tidak ada coret-coretannya? Partisipan. Oh, share screen ya. Saya coba-coba. Oh ya, ada whiteboard. Oke, sorry. Kelihatan ya? Wah, ini pakai FaceTime nih. Jangan FaceTime dong. Extra background. Loh, filter backgroundnya Bruski kok hilang semua. Oke, nggak apa-apa. Suka nih. Jadi yang namanya array itu kan digambarkan kotak seperti ini. Semoga kalian lihat ya. Semoga saya bisa menggambar dengan baik. Ini dinamakan block array. Nah, block array ini misalkan isinya adalah 8, 2, 4, 5, 17, 91, 16. Ini block array. Nah, kalau urutannya block array seperti ini, nah ini biasanya kan kalian ada berapa kotak nih? Coba hitung. Sambil saya cari. Berapa? Iya, Kak. Oh ya, dompetnya Mama diambil. Ada berapa kotak itu? 7, Bu. Berapa? 7. 7, Bu. 7. Blok yang pertama berarti blok yang pertama. Yang nomor 1 ambil aja. Ini mah. Ada nggak? Satu aja. Yes, ambil ATM-nya. Nah, kalau kamu menang 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, 7. Udah. Nah, ini ada 7 kotak, ya. Tapi kalau penamaan sama array, ini bukan namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan. Jadi penamaan array, ini namanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ini namanya nama array-nya adalah A, gitu ya. Berarti ini adalah A0 itu sama dengan 8. Nah, sekarang Bruski nanya, kalau misalnya A, oke nak, salim dulu dong. Kira-kira berapa itu? 91. 91. Nah, ini berarti kalian sudah paham ya kalau seperti ini ya? Ya, Bu. Nah, kalau misalnya Bruski mau menambahkan 1 buah array,
di antara 4, 5. Itu adalah 15. Kemudian saya mau menambahkan di antara sini ya. 72. Kira-kira array ketiga A3 sama A5 berapa? Tiganya 15, kalau 5-nya 17. A3-nya 15. A5-nya 17. 17. Ya, berarti sisa. Yang lainnya paham nggak? Atau ada yang nggak paham? Gimana itu tadi? Kok bisa dicoba? Paham. Oke. Saya hapus. Berarti yang ini udah paham ya? Nah, tadi Bu Rizky nanya A3-nya berapa? Kalau misalkan ada add bilangan ke array gitu ya, bloknya itu akan berubah menjadi lebih panjang. Karena ada penambahan. Jadi nilainya nanti 8, 2, 4, karena ada tambahan, 15, kemudian jadi 5, 17, kemudian 91, kemudian 72, baru setelah itu 16. Nah, urutkan lagi. Namanya array kan akan berurutan. 0, 1, 2, 3, 4, Oh iya Bu, Bang Bu. 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya Bu Rizky mau delete, nah, berarti paham ya yang ini ya. Sekarang Bu Rizky mau delete itu. Nah, sekarang saya mau nanya A3 berapa? Udah, silakan. A3 berapa? A8 berapa? A5 berapa? A8 berapa? Kalau yang tadi kan add, yang sekarang kan delete. A3. Dan 9 tidak ada. A3 17. A5 16. A5 16, A8. A5 16. A3 17. A3 17. A8? Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Ada. Jadi kalau ketika kamu mendelete itu sama. Yang belakangnya maju ke depan. Yang 15 maju ke depan. Ya. Kemudian ini karena nggak ada, maka 17 maju ke 15. 91 maju ke 4.
72-nya nggak ada, 16 akan maju ke 5. Berarti nanti 0 itu isinya 8, A1 isinya adalah 4, A2 isinya nanti 15, A3 isinya 17, A4 isinya 91, A5 isinya 16. Dan yang A8 ini 0, kosong. Dia kosong. Karena semua angka-angkanya pindah ke depan. jadi blok kosong dia. Tidak saya tulis 0 karena isinya bukan 0, tapi kosong gitu ya. Nah, sampai di sini paham nggak konsepnya array? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, ini yang dinamakan array satu dimensi. Paham, Bu. Paham ya? Ini yang dinamakan array satu dimensi. Nah, kalau penjelasan yang tadi, array 2 dimensi, pahamkah? Belum, Bu. Kalau array 2 dimensi, saya tak clear my drawing. Clear my drawing. Nah, oke. Tuh, elek. Nah, kalau seperti ini array 2 dimensi. Kok bisa, Bu? Ada yang nanya gitu nggak? Sama, guys. Jadi, kalau array dan dimensi, satu dimensi tadi kan 0, 1, 2, 3. Ya, kalau 2 dimensi ya sama. Ini 0, 1, 2, 3. Bloknya misalnya kalian isi 7, 4, 1, sudah kuis 9, 8, 10, 3, 2, 1, 1 sono 5, 3, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Maaf kalau tulisan saya jelek. Nah, kalau misalkan ini adalah array, itu ya, array 2 dimensi, itu ya, namanya itu adalah R, ya, berarti namanya gini. Nah, sama dengan di bloknya 0,07 4 1 6 14 9 dan seterusnya. Nah, berarti
Yang ini itu adalah R 0 sama dengan berapa? R 4 ka ono. Salah. 2 3 sama dengan berapa? Kalian bisa nulis kan? Bisa, Bu. Oh, di whiteboard-nya Bu Rizky bisa nulis kan? Oh, sih. R berapa ini? Terus yang terakhir R Mana nak kini sih? Nah, silakan diisi. Sudah, gimana? Aduh. Harapannya dengan adanya koordinasi yang seperti ini, kita bisa langsung mengambil data yang dibutuhkan secara cepat dan mudah, kemudian tinggal menotifikasi atau mengingatkan teman-teman yang perlu melakukan perubahan pada dokumen. Ya. Terus kemudian contohnya lagi, tim Humas Humas IT website dan publikasi. Ini maksudnya publikasi untuk SIHC-nya ya. Berbeda dengan yang di sebelah atas ini adalah publikasi jurnal. Kalau publikasi jurnal ini adalah sisinya adalah publikasi yang berhubungan dengan jurnal. Itu bacanya dari sumbu X apa Y, Bu? Kayak contohnya tadi. Dari sumbu X atau Y? Ayo coba. Kalau array yang pertama itu seperti apa? Kalau array kedua itu berarti dia yang kedua. Gimana, Bu? X, Y, Bu. Kayak misalnya X, Y gitu kan? Ya, Bu. Nah,
Begini kan, Bu. Ya udah tahu gitu loh. Berarti 00 kan 7. Oke, 2, 3, 5, 3, 2, 13, 3, 0, 6, 1, 3, 15. Nah, 1, 3 itu 15 atau 11? 11, Bu. Ya. Ya, kita lihat. Udah. Oke, sekarang dicoba untuk apa? Contoh programnya. Yang multidimensi, Bu. Itu berarti bagaimana? Kalau multidimensi berarti maksudnya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau itu tergantung kamu mau makainya itu. Kalau multidimensi itu istilahnya itu lebih dari apa? 2 itu multidimensi X, Y. Kalau misalnya mau 3, 4 dan lain sebagainya seterusnya, koma-komanya ini banyak gitu kan. Nah, kalau digambarkan ya sama kayak 3D lah. 3D berarti ada yang masuk sumbu gini. Nah, bentuknya gimana? Kubus. Misalnya ini 0, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Kotak-kotaknya berapa ya? Banyak. Ya tinggal dikalikan. Kalau misalnya ini 3, ini 4, 4 berarti kan 16 kotak. Kalau misalnya ada X, Y, Z berarti berapa? Ya 4 kalikan 4 kali 4. 16 kali 4, 64. Ada 64 kotak. Nah, tapi biasanya untuk struktur data, untuk awal gitu kan, itu hanya penggunaan untuk array yang 1 dimensi sama 2 dimensi aja. Kalau yang 4 kotak multidimensi seperti ini gitu ya, yang 64 itu harus ada algoritma tersendiri gitu loh. Pastikan kamu udah mahir di bagian array-array kayak gini, array, list, add, delete, dan lain sebagainya, udah mahir, baru algoritmanya ditambahkan untuk nambah 1 dimensi, nambah 2 dimensi, nambah 3 dimensi, nambah 4 dimensi, dan lain seterusnya. Nah, kalau dijabarkan penggambarannya, 3 dimensi aja gambarnya seperti kubus ini 64. Kalau misalnya 4 dimensi lagi, ya idekan di hayalanmu nanti bentuknya kayak gimana ya, hayalkan gitu loh. Seperti itu. Karena fungsinya itu kalau misalnya 2 dimensi itu gambarnya itu nanti
buat itu, buat apa namanya? Arena. Tahu arena? Kalau misalnya kayak Pac-Man, itu kan ada arenanya. Catur, itu kan ada arenanya. Kemudian labirin kayak kemarin itu Miss labirin. Nah, itu kan ada arenanya, makanya dia pakai 2 array kan. Peta itu masih gambar 2 dimensi, jadinya pakai apa penggambaran peta, misalnya mau digambarkan oh ini nanti lewat sini. Oh, kawan. Misalnya mau gambar peta nanti dia mau mengarah ke sini, kayak bisa gambar. Nah, kemudian dia lewat sini, kemudian dia lewat sini, kemudian di sini jalan buntu. Oh, exitnya ke sini. Nah, ini peta kan. Ini berarti ini gambarannya mau dipakai model array 1, array 0, array 1, array 2, array 3, array 0 isinya 0,0 sama 1,0 gitu ya. Array 2, array 1, misalkan gambarnya ini sama ini, array 2, ini sama ini sama ini. Itu ya sama digambarkan. Itu contoh untuk yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi kayak apa, Bu? Ya kamu kalau misalnya mau gambar game 3 dimensi, kamu pakai array 3 dimensi, multidimensi. Belajarnya di situ. Kan kamu gambarkan area toh? Areanya kan nggak hanya sekedar X, Y toh, tapi X, Y, Z. Ya kamu cobalah game yang 3 dimensi, Minecraft gitu. Kamu bolak-balik kan bisa kan? Ya kan gambarnya tinggal gini aja. Ini selalu X, sumbu X, ini selalu sumbu Y. Yang sebelah sini sumbu Z. Ya udah, kamu kalau ngeliat gambar 3 dimensi misalnya persegi gitu ya, apa persegi gitu. Di 3 dimensi kan jadi kubus. Kemudian angka 1 aja, 1. Nah, kalau di 3 dimensi kan ya nanti dia akan menggambarkan kayak gini. Sret, sret, sret. Nah, ya. Jadi ada kedalamannya. Tuh. Itu contohnya penggunaannya nanti. Struktur data itu bisa dipakai macam-macam. Kalau misalnya trackpad atau nyari jarak, nyari apa namanya tracking peta, tracking manusia gitu ya, Gmaps gitu ya, SIG atau GIS gitu ya, Geographics. Nah itu ya visualisasinya hanya 2 dimensi aja. Ya kamu mahirkan dulu kamu arraynya di 2 dimensi, 1 dimensi sama 2 dimensi. Wis hafal, wis tahu, sampai bisa delete, ngurutkan dan lain sebagainya, baru kamu naik ke 2 dimensi. 2 dimensi caranya buat peta, buat apa gitu ya, buat sudoku gitu ya, dan sebagainya. Nanti kalau sudah bisa itu multidimensi, silakan buat game. Karena semuanya kalau misalnya dia sudah mahir 1 array, 2 array, mau bikin 3 array, mau bikin dan lain sebagainya, tergantung kalian. Kayak gitu penggunaannya. Jadi kenapa backtracking kemarin tuh cuma saya kasih contohnya dulu, biar kamu misalnya kamu belum paham array-nya, belum paham itu kotak penggambarannya kayak gimana, kok bisa harus menggambarkan kotak dan lain sebagainya. Nah di backtracking selain harus mengerti array-nya dulu, kemudian ada apa grab tree ya, ada tree-nya dulu. Nah kalian kan belum masuk ke materi tree. Jadi ya pelajari dulu ini, kemudian pelajari dulu tree, baru nanti algoritmanya ditambahkan. Nah, backtracking itu hanya sekedar looping di dalam looping lagi, di looping lagi gitu loh. Nah, kemarin saya nyobakan looping, pengenalan looping dulu yang pertama. Nah, sekarang yang array. Ada pertanyaan sampai di sini untuk yang array? Ada yang mau share screen, mau nyoba untuk nampilkan array sederhana, paling sederhana harusnya di buku itu ada. Ada enggak?
Nggak ada yang mau share screen. Oh, diam aja. Kalian itu sudah bukan harus meninggalkan zaman-zaman SMA ya. Kalau SMA itu memang dicekoki materi dan lain sebagainya gitu ya. Iso nggak iso, kudu iso gitu ya. Kalau mahasiswa harus punya inisiatif sendiri karena kalian itu adalah cikal bakal pimpinan, cikal bakal manajer, cikal bakal yang harus punya inovasi, punya ide gitu ya. Dengan cara banyak baca, belajar, karena di luar sana itu ilmu itu kayak tsunami gitu loh. Kalau misalnya kamu mau menunggu dikasih, disuapin, itu anak SMA. Nah, jadi mahasiswa itu harus tahu dia itu berpikir, bukan hanya TikTokan dan lain sebagainya, bukan. Jadi kalian tuh harus banyak baca, kemudian eksperimen, nyari sesuatu, sehingga kalau misalnya ada permasalahan dan lain sebagainya gitu ya, itu nggak langsung diem, tapi kamu harus cari solusi. Jadi setiap permasalahan jangan malah dieluhkan, tapi harus disolusikan gitu loh. Jadi kalau misalnya, loh saya disuruh kayak gini, ya sudah, permasalahannya adalah saya nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Karena apa? Beberapa mahasiswa anak semester 5 gitu ya, ketika sudah zamannya MBKM, Universitas Merdeka Belajar gitu ya, mereka disuruh magang di semester 5 itu 6 bulan, dan nggak taunya ketika magang di suatu perusahaan, saya katakanlah PT ya, PT yang sudah join sama UNUSA gitu ya, dia menganggapnya biasa saja, tapi ternyata apa? Ketika masuk ke perusahaan itu, dia disuruh presentasi dalam bahasa Inggris. Apakah kalian ketika langsung masuk ke perusahaan magang gitu ya, disuruh presentasi dalam bahasa Inggris, kalian terus diem dengan bilang, maaf Pak, saya nggak bisa. Berarti Anda meloloskan satu kesempatan. Kenapa? Ketika kalian keterima MBKM, kalian itu disuruh presentasi bahasa Inggris, berarti kalian berhadapan dengan pimpinannya. Dan kebetulan, saya sebutkan aja, di PT Indosat itu, anak magang mahasiswa semester 5, waktu itu, dia nggak tahu kalau digaji, nggak tahu, pokoknya harus join ke perusahaan 6 bulan, kerja praktek gitu ya, magang. Dia nggak tahu pertamanya digaji. Ketika masuk, Bu, saya disuruh mikir bisnis innovation. Ya sudah, belajar gitu. Otomatis belajar sendiri, menggantungkan sama dikasih materi dengan dosen dan lain sebagainya, tidak bisa. Kita harus kreatif gitu ya. Akhirnya sampailah ketika masuk hari pertama, dia berhadapan dengan direktur PT Indosat yang ada di Singapura. Harus komunikasi pakai apa? Bahasa Inggris. Dia presentasi. Saat itu, iya, saat itu. Dan dia nggak tahu, akhirnya dia keterima, lolos. Papa ke kantor. Kalau Mbak lagi main sama teman-temannya, itu diajak keluar sama mamanya Mbak Andi. Nah, Mama di sini sama Mas Rio. Ya. Nah, oke. Nah, ketika saat itu, Bu, saya gimana, Bu? Apa yang saya lakukan? Saya katakan, kamu perempuan itu kreatif. Perempuan bisa jadi apa saja. Jadi ibu rumah tangga bisa, jadi guru bisa, jadi dosen bisa, jadi pembantu pun bisa. Tapi jangan merasa kamu membantu terus gini. Enggak. Karena kamu kreatif. Kamu tiba-tiba bisa jadi tukang ledeng, kemudian tiba-tiba betulkan genteng juga bisa. Jadi perempuan itu serba kreatif. Jadi kalian itu sebagai mahasiswa harus kreatif gitu ya. Idenya ditambahkan. Jangan ketika disuruh diem semua. Itu bukan seperti itu. Jadi ketika kamu sudah kuliah, mahasiswa, mau nggak mau ketika kamu langsung dicemplungkan ke perusahaan, pertama diwawancara. Kamu bisa ini? Bisa? Saya bisa belajar. Sugestikan dirimu itu bisa. Saya bisa. Jadi ketika diposisikan ke apa-apa, itu kalian langsung, oh ya, saya bisa, saya pelajari Pak. Nah, kalau kayak gitu kesempatan kalian diterima di zaman corona kayak gini, bisa. Karena ini adalah industri 4.0 yang mau mengarah ke society
5.0 dan disrupsinya saat ini itu apapun yang kalian miliki, resource yang kalian miliki, usahakan itu kalian gunakan semaksimal mungkin. Kenapa, Bu? Karena ketika kalian masuk ke kuliah, menjadi seorang mahasiswa, ya, otak kalian itu sudah berkembang dengan penuh. Kalau misalnya kalian tidak memanfaatkan, kalian hanya memanfaatkan 5% saja, yang rugi adalah Anda. Umur tidak berulang. Tapi kalau misalnya kamu memanfaatkan resource-mu yang kamu punya, gitu ya, dengan berkreasi apapun, gitu ya, maka kamu akan melatih ketika ada masalah, kamu tidak mengeluh, tapi kamu harus berpikir solusi. Itu ya. Nah, ketika ada mahasiswa yang langsung ketemu dengan direkturnya, tahu nggak? Alhamdulillah mahasiswa itu sekarang dipilih menjadi mahasiswa apa namanya ya? Kalau di kelas itu namanya komting mungkin ya. Nah, dia terpilih menjadi ya the best. Dan saya harapannya ketika dia lulus dari UNUSA, sudah itu dia bisa bekerja di sana, entah di Singapura atau di Jakarta. Sulit loh mencari mahasiswa yang mau ambil kesempatan untuk show off. Kamu show off ke saya aja masih takut-takut, apalagi mau show off ke orang lain gitu kan. Maksud saya seperti itu. Masih gampang karena masih bisa dibaca gitu loh. Contohnya, caranya gitu. Nah, ketika kalian dihadapkan seperti itu, mahasiswa saya kaget, Bu, saya digaji berapa? Ternyata MBKM itu digaji 1 bulannya saya dapat 2 juta. Di perusahaan ya, yang di perusahaan ya, di PT ya. Apalagi international PT ya, international company ya. Nah itu digaji mereka dengan kemampuan di semester 5 yang katakanlah mereka menerima semester 1, mata kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Dan mereka harus terjun langsung ke sana. Jadi istilahnya kalau kalian kuliah, harapan kalian adalah bisa bekerja di perusahaan top gitu ya, best top 10 gitu ya. Nggak usah lihat kamu di kampus mana gitu ya. Yang dilihat adalah siapa dia yang kreatif, dia yang menang. Dia yang mau berkreasi, dia yang mau mencoba, dia yang mau bereksperimen, dia yang menang. Gitu. Belajar tuh nggak ingat umur kok, tenang aja. Belajar nggak ingat umur. Jadi apapun yang mau kalian pelajari, ya lakukan. Itu aja. Dan nggak usah takut nanti saya nggak bekerja, saya bekerja. Kalau prinsipnya Bu Rizky gitu ya, kalau cowok itu memang biasanya rezekinya 2 kali lipat daripada perempuan ya. Kalau misalnya ada anak 2 gitu ya, laki-laki sama perempuan dapat 1/3, yang laki-laki dapat 2/3 gitu kan ya. Nah, jadi laki-laki itu rezekinya lebih besar daripada perempuan. Iya, harusnya seperti itu. Tapi perempuan nggak usah ngapa-ngapain aja, rezekinya udah gede. Nggak kerja pun rezekinya udah gede. Tapi kalau misalnya dia mau menambah dengan kreativitas, kepandaian itu bukan, Bu, aku nggak cerdas. Nggak ada. Semua orang itu pintar. Kalau misalnya, Bu, saya itu nggak bisa, dan lain sebagainya. Yang ada nggak bisa. Tapi semua orang itu pintar. Tinggal dia mau memanfaatkan berapa persen resource-nya. Nah, diam pun dia dibayar kok. Tenang aja. Perempuan itu diam pun juga dibayar. Jadi, tetap berpositive thinking gitu ya. Usahakan sebisa kalian gitu ya. Kalau untuk kerjaan dan lain sebagainya itu takdir. Jadi ada yang bilang ya tergantung amal dan perbuatan, ya benar. Itu juga ngaruh sebenarnya. Nah, public class array misalkan PSVM. Pertama yang harus kalian lakukan adalah inisialisasi dulu array-nya. Oh, aku mau inisialisasi dulu. Oke. Integer.
Ini aja ya. Nol satu dua. Kita buat gini aja deh. 20. Dua 10 3 4 lagi 10 banyak 5. Q-nya nih. Nah, berarti kan kalau misalnya contohnya array itu bisa diinisialisasikan terlebih dahulu, kemudian dideklarasikan apa aja isinya, baru ketika kalian butuh elemen-elemennya, kalian tinggal print out-kan aja. Itu kalau untuk array apa namanya dimensi 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan mengurutkan array, kalian bisa nggak? Mengurutkan array. Ada yang bisa? Atau berski lagi? Bu, ini mau tanya, Bu. Ya, silakan. Keluar build successful-nya, Bu. Gimana? Boleh saya share screen? Oh, boleh, silakan. Saya malah suka. Cuman keluar build successful-nya, Bu. Oh, kamu mau pakai string.
String teman Andi Jarwo Nopal itu for integer I. Indeks ke 1 teman. Itu kenapa kok nggak plus? Itu loh salah tanda serunya. Yang mana, Bu? Itu kan harusnya plusnya kan di bawah belakang. Teman plus teman I. Ini, Bu. Iya. Ini loh. Setelah indeks ke ya, itu sebelumnya teman tuh ada plus. Sininya. Ya. Tapi di sini kok udah bener, Bu ya? Apa yang tadi kan coba kamu run lagi tuh. Tadi kan merah. Enggak, Bu. Saat print learn index string teman. Ini nggak perlu itu kan, Bu, import yang kayak kemarin itu kan. Plus. Enggak perlu import ini. Kita coba ya. Ntar ya, jangan di misalnya. Kamu integer I-nya kamu belum deklarasikan integer I loh. Saya beri sekedar nyoba nih. Kamu cuma mau rencananya nampilkan aja? Ini, Bu ya. Yang apa namanya? Kamu mau nampilkan elemen Iya, array-nya itu namanya seluruhnya aja, Bu. gitu kah? Namanya aja, Bu. Namanya aja semuanya? Berurutan? Iya. Ya tinggal langsung ini, Po. Teman I itu. Tapi I-nya itu kamu deklarasikan I karena ya tak jajal Buriski dulu. Mesti nyoba nih. Ini kan dari itunya, Bu. Integer Tanda kurvanya ini, Bu. sama dengan 0. Kok nggak keluar ya? Buriski kok. Oh, itu kan ada 2. Kamu klik kanan 2. Yang di array itu kamu run. Ini. Bukan di sebelah kiri. Nah, klik kanan. Nah, kamu run. Oh iya. Nah, udah jalan tuh. Iya, Bu. Nah, tadi itu plusnya itu yang di teman kamu coba hilangkan kan yang plus di teman itu. Nah, itu kan ada umuran. Oke. Tuh, walaupun kalau di build sukses itu nggak mau. Jadi kamu pluskan itu. Udah berarti selesai ya. Tuh bisa ngurutkan tuh. Itu kalau yang pakai string. Cuman 1, Bu. Apa? Cuman 1 tab ini, Bu. Kok tetap manual, Pak? Ke sini, Bu. Maksudnya? Kan katanya sampean kalau ada 2 tab
harus ke sini dulu ngerannya. Bukan 2 tab. Ini loh ada 2 program, guys. Ini loh. Ada tes grab 1 sama array 1. Bukan ada 2 tab. Oh, ya ya, Bu. Kalau tab itu hanya untuk nampilkan programmu aja. Ya, ya, Tab Bu. yang di array, tes grab, Java application Berarti 1. ininya, Bu ya. Tes grab sama array Java ini, Bu ya. Iya, kalau misalnya kamu banyak, misalnya ya di source page yang project default package gitu ya, package yang default package itu ada 5 program, testgraph1.java, array.java, list.java, kemudian loop.java, kemudian ada lagi misalkan tree.java gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu run aja, dia akan bingung. Ya dia cuma menginfokan aja build success gitu aja. Ya cuma ngeluarin ininya aja, Bu ya. Iya, karena apa? Itu kan ada 5 program. Tentukan dong Mas yang mana gitu. Maksudnya netbinnya kayak gitu. Heeh. Ya ya, makasih, Bu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau mau run misalnya, ini kan hanya biasanya itu ya kalau orang tuh buat aplikasi itu buat project sendiri, terus satu aplikasinya. Buat apa namanya project lagi berarti satu aplikasinya. Nah, begitu ngajarin kamu itu dalam satu project itu ada bisa pakai banyak aplikasi gitu loh. Mau tes grab, mau array, mau tree, mau grab, mau greedy algorithm ya terserah. Banyak satu, misalnya kamu tulisin source project-nya itu adalah semester 1 atau struktur data 1 gitu. Ya udah 1 2 3 4. Nanti yang kedua misalnya PBO gitu ya. PBO, terus programnya banyak gitu. Itu terserah. Terserah kalian. Kan itu hanya style ngoding kan. Style ngoding mau simple atau enggak itu kan style ngoding. Nanti lama-lama kalau kalian sering ngoding punya ciri khas atau style sendiri kok, tenang aja. Nah, itu. Berarti ngerannya harus ke sini, Bu ya. Ngerannya. Apanya? Ngerannya. Ngerannya ya. Iya. Kalau itu programnya ada banyak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, itu sudah mengurutkan tuh temanmu. Contoh mengurutkan, menampilkan semua dengan. Nah, kalau misalnya mengurutkan angka, bisa nggak? Nah ya, Bu. Kalau semisal ini diganti angka, bisa, Bu ya? Coba. Apa langsung Andi ganti 1, Darul 2 gitu, Bu? Boleh, Bukan, Bu ya? silakan dicoba. Bisa nggak urut? Kalau ini kan ngurutkan berdasarkan itu ya. Kalau yang ininya, Bu, indeks ke-nya ini diganti nomor gimana, Bu? Gimana? Indeks ke kan ini strip kan. Kalau ganti nomor kayaknya semen Ya nggak usah pakai tadi. indeks. Nanti kan kamu udah ngurutkan sendiri 1, 2, 3, 4 gitu kan. Itu kamu pakai string. Saya nggak mau pakai string. Kamu pakai integer guys.
itu, Bu. Oh, enggak, maksud Rizky. Ini kan kamu ngelis angkanya kan sudah berurutan 1, 2, 3. Tapi kan string. Mau saya kan integer. Integer, string Ya. guys. Stringnya diganti integer, Bu. Yup. Yang lain mungkin, Bu, mau share screen, Bu. Oke, silakan. Ada yang mau share screen nggak? Tadi siapa namanya? Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan, Bu. Muhammad? Muhammad Ikhwan. Oh, Muhammad Iwan. Oh, oke. Share screen pakai apa namanya? Tablet juga nggak masalah kok. Ada yang mau share screen? Boleh lihat contohnya, Bu, yang pakai integer, Bu. Apa? Contohnya yang pakai integer. Contohnya yang pakai integer ngurut. Iya, Bu. Oke. Mana share screen-nya? Tunggu. Langsung ya.
diurutkan ya. Ini dengan satu, dua, tiga, empat. Kayak sorting. Result. Jakarta itu budaya Jakarta. Nah, oh, enak ya? Langsung keluar ya? Enak kan? Saya ulangi. Bentaran tahu.
Kalau misalnya kamu ketik di NetBeans itu for langsung tab, itu keluar sendiri dia. Kan I-nya sudah dipakai sama Bu Rizky. Dan dia deklarasikan yang J. Setelah for itu Bu ya. Ah? Setelah for langsung klik tab. Ya, coba aja sendiri. Oke. Klik tab. Itu kan dari satu kayak. Nah, tab tapi kan keluarnya terserah. Cuma bersih kayak nggak foto ini. Resort Khususnya kok nggak mau lagi ya. Bersih. Titik komanya yang A, Bu. Iya. Udah. Coba. Sebutkan data, dapatnya 1. 11. Ini kok segitu? Saya. Sebutkan data A, sort E. Dapat 13 itu dari A. Oh, A-nya kurang 1, 2 kan A. Plus 1, plus 2. Karsunanya. Ada. Udah kali ya. Kok aku? Oh, ribet. Tiga dua sama udah berhasil urutkan. Saya ntar. Tiga dua tiga dua. Ini nggak ngurut ya. Sama E dari 0 sampai E. Plus harusnya sama dengan 0, 32, 56, 66 bakal menuju. Oh, dia ngurutkan. Dia nggak ngurutkan. Kenapa harus ada? Nggak usah mendeklarasikan A. For ini untuk ngeprint ulang. Kemudian saya mengurutkan data di spasi. Kemudian saya mengurutkan. Oke, urutkan data. Oh, ini udah ada stroke. Sorry. Nah, ini kan kalau mau munculkan nilainya ya,
Kalian paham nggak ngodingannya Bu Rizky? Kalau nggak paham, maaf. Jadi banyak Al-Fatihah sebelum belajar. Jadi ini yang for yang pertama, ini untuk nampilkan datanya yang array A. Paham ya? Jadi ini data array A. Kemudian for yang ini itu nampilkan semua untuk menampilkan semua data A, data array A. Tanpa diurutkan. Kan jadi 32, 56, 78, 23, 11, 39. Nah, kemudian Rizky manggil yang ini itu untuk menjeda. Jadi kan saya mau nampilin ini terus habis itu menjeda. Menjeda pakai slash n itu maksudnya enter. Jadi ini untuk enter. Kemudian saya mau mengurutkan data nih. Tampilkan urutan data. Nah, tampilkan urutan data gitu kan. Cara nampilkan saya sort. Sing ke bagian sorting ya kayak gini codingannya. Kemudian for yang ini itu untuk berlaku pada proses sorting. Jadi sortingnya itu diurutkan sesuai dengan urutannya gitu ya. Nah ini kenapa kok tanda seru? Soalnya kan saya open tadi. Saya open ininya. For. Nah yang ini urutan yang kedua. Coba kita run. Urutannya banyak. Karena Rizky ngulangi per. Ini untuk mencetak sebanyak urutan data. Jadi kalau misalnya datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3. Ya 6 kali cetakan. Nah kalau misalnya aku nggak pakai ini. Apa nggak for ini? Ini ada. Buat ini. AC. PAI. Itu ya. Nah, urutkan data 11, 23, 23, 32, 32, 39, 39, 56, 56, 78. Nah, ini urutkan datanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau urutkan sebanyak cetak tadi, karena Rizky pakai J, ya udah diurutkan sebanyak cetak. Tapi kalau misalnya saya ngurutkan cuma sebanyak 1, saya nyetaknya 1 kali kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Cuma 1, 2, 3. Buka berubah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Langsung sendiri 11, 13, 14, 15. Urutannya kok 1, 2 tok. Jadi aleng. Nah, dia ngurutkan sebanyak cetaknya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini keduanya ngerennya atau apa ikut-ikutan. Misalnya kata enter. Ini contohnya mengurutkan datanya urutkan data A. Fred. Tuh. Dia urutkan berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Nah, dia mengurutkan 6 kali. Ya, itu cara ngurutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalian coba lagi.
saya izin bertanya. Iya, silakan, Mbak. Fungsi length itu apa, Bu? Mm-mm. Itu fungsinya untuk yang A titik length itu, length itu fungsinya untuk apa? Untuk perulangan. Fungsinya length. Iya. Ada yang tahu fungsinya length? Length itu panjang. Jadi untuk mengetahui besarannya array, jadi kalau berisi yang ini kan, length ini kan? Iya. Ini kan? Nah ini untuk mengetahui besarannya array, itu pakai length. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nanti dia 6 kali. Berarti I sampai 6. Coba kalian bingung mungkin ya. Maka saya tutup dulu. Jadi sort ini nanti pelajarannya kita pelajari lagi ketika sorting ya. Sorting itu pengurutan. Ya. Karena sudah saya close ya. Nah, maksudnya kamu tadi kan length ini apa Bu? Kok bisa pakai length? Length itu adalah panjang array. Jadi untuk mengetahui besarannya array itu berapa? Ya, kalau kamu mau ya kamu lihat gini. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu length itu apa, Bu? Ya udah langsung kamu nyoba sistem out.print a.length gitu. Berarti length-nya itu ada 6. Kan kalau array kan ini array pertama, array 0, array 2, array 0, array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, ya kan? Ya enggak? Nah, Iya, Bu. besarannya itu, besaran array itu dinamakan length. Bagus kamu pertanyaannya. Jadi saya enggak lupa. Nah, length itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, length-nya itu panjangnya itu, besarnya array itu ada 6. Nah, misalnya mau lagi nyoba. Dulu, integer. Gitu ya. 12. Kamu mau tahu B length kira-kira berapa? 3. 3. Kita coba, benar enggak? Tuh. Kalau kamu biar tahu, nih tak tambahin tulisannya. A length, besar array A adalah array B adalah. Berarti length itu ibaratnya jumlah data dari array itu sendiri, Bu ya? Iya, tapi kalau untuk inisialisasi array itu tetap makanya gini ya. B 0 mulai 0. Ya. B0 apa maksudnya? B0, B1, B2, B3, B0, B1, B2 gitu loh. Paham ya? Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau mau ngurutkan ya seperti tadi. Saya hapus. Dan ini kalau untuk view-nya aja. Oh, jangan besar deh, array A. Tapi nggak urut. Ini hanya view aja. Nah, kalau mengurutkan bisa pakai sort. Nah, kalau sortnya mau sebesar array length itu ya
1. Tapi kalau misalnya cuma 1 tadi, kok nggak mau ya? Harusnya biasanya bisa. Nah, itu sistem outprint. Mengurutkan data. Itu kalau mau mengurutkan data. Wah, ini ikut-ikutan nih arenya. Ada A, B, C. Mbak akhirnya kamu bingung malah. Akhirnya kan kamu dia 1 kali. Misalnya mau 2, ngeprint 2. Dia akan ngeprint 2 kali. Tapi 2 kalinya cuma 2 tak. 2. Oke, nggak enaknya. Dia akan ngeprint 2. Tahu maksudnya? Kenapa kok yang di print cuma 2? Itu Bu, J-nya kurang dari 2. Mungkin. Jadi yang di print itu cuma urutan yang pertama sama kedua doang. Kalau dia 3, dia itu meminta urutkan data array A gitu ya. Itu tampilkan dari data array A itu sekian gitu ya. Kamu tampilkan cuma 2 aja gitu atau 3 aja gitu. Nah, kalau misalnya kamu minta 3, dia akan memberikan urutan array itu cuma 3 data. Ini soalnya ada ini coba ini di close sama Briski. Dia akan nampilin langsung urutannya toh kayaknya. Tuh, 1 kali. Karena Briski tadi itu pakai yang pertama kan pakai looping yang pertama atau pengulangan yang pertama itu fungsinya itu saya mau tahu nampilkan semua datanya itu bisa jalan nggak? Jalan. Nah, kalau misalnya hanya mengurutkan saja ya kamu tinggal pakai ini aja. Nah, ini dia akan nampilkan sebanyak data itu. Jadi berapapun datanya urutkan, ya udah pakai sort for. Nah, dia akan mengurutkan. Kalau hanya sekedar menampilkan, kamu pakai ini. Ini untuk menampilkan aja, menampilkan data. Sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah pusing? Jelas, Bu. Jadi paham ya, kenapa tadi urutannya itu ada 6? Soalnya kan yang pertama kan Briski mau menampilkan biasa. Ternyata kalau diurutkan, dia akan menampilkan 6 kali karena di sini dia minta perulangannya 2 kali. Jadi ngulangi 2 kali. 2 kali. 6 kali. Nah, kalau mau menampilkan cuma urutan data 4 array pertama gitu. Ya udah kamu tinggal ini gantikan 4. Dia akan mengurutkan. Ya, coba sih F6 bisa nggak? Aku mau klik kanan Apple 6. Oh ya, saya coba. 6. Kok belum? Ada yang merah itu, Bu, masih. Enggak, ini loh Rizky mau nyoba. Oh, Shift F6. Shift F6-nya nggak mau bisa. Sorry. Ngetes, Rizky ngetes. Ngetes laptop. Oh ya, di sini ada yang nggak punya laptop atau komputer? Ada, Bu. Ada. Mau dikasih tahu resep caranya dapat komputer gratis atau laptop gratis? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Ini kan mumpung bulan Ramadan.
Kamu puasanya niat puasa yang benar-benar, minta ridho sama Allah. Kalau misalnya ngerasa punya dosa atau apapun itu ya, istighfar yang banyak. Tapi sebelum kamu istighfar yang banyak, kalau masih punya orang tua, terutama ibu, cium tangannya. Tiap hari, nggak keluar ataupun keluar, cium tangannya 3 kali. Setelah itu, kamu kan ibadah puasa, ya kan? Jangan lupa sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, setiap habis sholat, kirim Al-Fatihah ke orang tua 10 kali, terus baca ayat kursi gitu ya, sebanyak-banyaknya sama sholawat, terus doanya satu aja selama bulan puasa ini. Ya Allah, saya minta laptop. Laptop yang kamu senengin, yang kamu mau, semahal apapun, minta Allah. Tapi hanya satu itu aja. Semoga setelah hari raya kamu dapat hadiah atau dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Nanti balik dikabulkan apa enggak ya, biasanya karena setannya sudah di penjara semua di bulan Ramadan gitu ya. Yang ada adalah kita bermusuhan dengan nafsu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu tirakatan, bulan puasa kayak gini, tarawih dan lain sebagainya, pokoknya lakukanlah semua ibadah. Terus jangan lupa sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kamu akan memiliki dunia dan seisinya. Nah, kalau salim sama orang tua yang ibu tadi itu fungsinya semoga kamu dapat ridha Allah gitu kan. Jadi itu ya. Sekedar saran, solusi. Bagaimana kalau misalnya kamu udah berdoa terus dapat komputer terus kamu jual lagi terus jadinya nggak punya komputer lagi, ya nggak tahu saya. Cuman ya kalau mau dapat gratis ya bilang, oh ya Allah saya minta komputer ini. Saya nggak mau beli ya Allah. Belikan saya ya Allah. Ini jaluk. Mintalah. Itu ya. Semoga dikabulkan. Karena mumpung bulan puasa, apa yang kamu cita-citakan, kamu impikan, kalau misalnya belum berhasil gitu ya, tenang saja, doa itu insya Allah dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan di dunia, di akhirat. Jadi minta. Karena yang maha kaya Allah. Ya, itu aja untuk array, pengenalan array. Jadi array string tadi seperti itu, array yang biasa seperti ini gitu ya. Ini materinya terkait array kan ya. Apalagi ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Yang kelompok Starting, Bu. Apa? Oh, belum. Starting. Apa? Kalau sungkan bertanya di chat, tulis di chat. Kelompok 3 yang presentasi. Ini. Alasannya Muhammad cari 1, 2, 3. Ihsan Mahfud yang tidak presentasi. Oh, Ihsan Mahfud nggak presentasi kenapa? Mohon maaf Bu, bukan Iksan tapi Erik yang yang tidak presentasi. Oh, yang tidak presentasi itu Erik ya, Erik. Oh, oke. Nanti materinya tadi PPT-nya masukkan sama makalahnya masukkan ke Google Classroom ya. Baik Bu. Buat Inggris ya, nanti saya buatkan. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Terkait array? Ini pertanyaan. Agak dengar saya Mbak, halus banget. Di chat Mbak, di chat. Iya. Rekotannya, Bu. Rekotannya berarti udah recordingnya iya, kan? Ya Allah. Iya. Ya, recordingnya nanti aku masukkan.
Ya, oke. Ya doakan habis ini bersih nggak ada rapat, saya masukkan recordingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya 3 ya Bu ya berarti. Recordnya ya hari ini ya. Ya sama yang kemarin-kemarin. Yang kemarin itu apa? Yang kemarin Yang dari pertemuan 1 sama 2. Belum 1 belum tah? Belum Bu, semua belum. Oke. Oke, itu aja. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Belajar ya, belajar. Karena zaman kalian itu sudah berbeda dengan yang dulu-dulu. Karena yang saat ini itu kalian juga selain belajar di tengah corona gitu ya, musimnya corona itu kan, otomatis itu berpengaruh sedikit banyak terkait nanti kerjaannya kayak gimana gitu ya. Kemudian job offer itu juga nggak bisa dibuka maksudnya menggerumbulkan orang terus daftar sendiri-sendiri job offer itu nggak bisa sekarang Mbak. Beda tahun dulu ya. Tahun dulu masih setelah anak wisuda gitu. Nah, 1 minggu kampusnya menggelar job fair, perusahaan datang semua, kalian tinggal mendaftar. Nah, saat ini enggak, setelah wisuda, sidang, wisudanya juga online, daftar ke perusahaan pun kamu harus bisa show off ketika kamu online. Jadi mahasiswa saya yang MBKM 6 bulan di perusahaan internasional itu, dia itu WFH. Jadi pekerjaannya WFH. Dia presentasi, dia bikin report, kemudian dia bikin ada yang bagian program ya, ada yang bagian program, ada yang bikin bagian business innovation, ada yang di bagian UI UX gitu ya, ada yang di bagian Android gitu. Nah, itu semua mereka WFH. Jadi ke perusahaan itu tunjukkan skill kalian kalau kalian tuh bisa bekerja WFH. Nah, kenapa saya menganjurkan kalian berdoa mulai bulan puasa ini untuk dapat komputer dan lain sebagainya? Ya, kita nggak tahu kita kapan bisa offline lagi, masuk lab lagi, saya nggak tahu. Tapi yang bisa saya kasih saran gitu ya, karena saya dulu itu adalah mahasiswa yang sampai lulus nggak punya komputer, nggak punya laptop gitu ya. Tapi berhubung nggak ada corona gitu ya, saya PDKT ke kakak kelas, kebetulan kakak kelas itu anak lab gitu ya. Kemudian PDKT-nya tapi dalam hal belajar ya, bukan PDKT yang aneh-aneh ya. Kemudian yang kedua itu kepo-kepo gimana caranya masuk lab gitu ya. Nggak mandi di lab selama seminggu itu untuk tes supaya bisa masuk. Hanya gara-gara alasan kamu kenapa masuk lab? Karena saya nggak punya komputer mas. Gitu. Ya saya bilang kayak gitu. Waktu itu. Tapi ketika masuk ke lab ya saya belajar, gak dulinan. Belajar. Itu aja. Dan saya maunya itu kalau kamu nggak punya lab, jangan merasa terkucilkan atau apapun itu gitu ya. Belajar tuh bisa dari mana saja. Punya handphone ya belajar dari handphone. Punya tab ya belajar dari tab. Kalau misalnya memang kamu punya keinginan punya harta, ya mintalah harta. Kalau misalnya kamu punya keinginan minta ilmu, ya mintalah ilmu gitu loh. Semua punyanya Allah kok. Namun khusus satu ilmu, Allah hanya memberikan pada orang-orang tertentu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ya syukur-syukur ya, saya itu dulu itu pengen Mac tuh ya ceritanya ya. Terus punya Mac, belinya itu 5 juta, harga Mac itu waktu itu 39 juta. Saya sekolah nggak punya laptop, lulus nggak punya laptop, terus saya itu tiba-tiba itu diajak ke luar negeri, kemudian ke luar negeri dapat kerjaan dengan doa 1 hari itu ya. Makanya saya nggak berani ngomong aneh-aneh gitu ya. Jangan ngomong jelek-jelek, apalagi perempuan. Perempuan itu calon ibu. Jangan ngenyek, jangan ngilokno, jangan takutnya berbalik. Doanya itu berbalik. Jadi kalau kamu mangkul sama orang, loman nire arek iki, nah, kamu nanti akan jadi loman. Jadi berdoa supaya doanya itu balik ke kamu gitu. Jadi sekedar intermezzo ya ini ya. Gak usah direkod.